أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, as-saimin, as-saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih menjadi bagian dari hamba-hamba yang dipilih untuk menikmati kebaikan dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Ini adalah hari ke-14 dalam perjalanan ibadah kita di bulan mulia ini. Di antara pelajaran yang coba kita ambil adalah sangat terasa, ikhwannya kaum muslimin yang mulia, betapa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengabarkan kepada kita ayyamam ma'dudat, ya, hari-hari yang bisa dihitung, hari-hari yang sedikit, bahwa jumlah bilangan hari Ramadan ini sedikit. Ya, sudah berlalu 14 hari dengan hari ini. Kalau kita lihat bulan, dia akan menjadi purnama malam hari ini. Berarti kita telah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Kami berharap dan berdoa untuk kami berbeda dan ikhwas sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dalam separuh pertama Ramadan ini, menyempurnakan yang kurang dan mengampunkan dosa-dosa kita semuanya. Alhamdulillah, jamaah subuh pengajian Ramadan Masjid Al-Ma'arij dan Yayasan Dakwah Center Ulul Albab, kita mencoba mengkaji satu materi menarik berkaitan tentang bagaimana agar kita menjadi muslim sejati, ya. Yang ingin digarisbawahi, yang diamanahkan kepada kami adalah memiliki visi atau muslim visioner. Ini menjadi penting berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hasyr ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia telah persiapkan untuk masa depannya, untuk hari akhiratnya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap jiwa hendaknya memperhatikan, ya, apa yang telah dia persiapkan, apa yang telah dia perbuat, yang telah dia lakukan untuk kehidupan akhiratnya. Ayat ini mengajak kita jamaah subuh yang mulia untuk menjadi muslim visioner, muslim bervisi,
tidak hanya 10 tahun ke depan di dunia, 20 tahun ke depan, bagaimana kita ketika Allah berikan umur panjang 30 tahun ke depan. Tapi seorang muslim jauh lebih dari itu semua. Seorang muslim harus bisa melihat bagaimana akhiratnya, bagaimana kehidupan akhirat. Dan itu sudah bisa dirasakan berdasarkan apa? Keimanan dan amal-amal soleh yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Nah, berangkat dari ayat tadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim terlatih ya dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan hidupnya itu sistematis ya, mengikuti rangkaian yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepadanya. Dan itu sederhana sekali ya, tidak perlu dibuat repot-repot. Karena ada bahasa paling sederhana bahwa seorang muslim itu berjalan dari satu salat ke salat berikutnya. Ya, seorang muslim itu berjalan dari satu salat ke salat berikutnya. Dan ini sudah bisa kita lihat jamaah subuh yang mulia. Kita sudah bisa melihat ketika kita sholat subuh sampai zuhur nanti, apa yang bisa kita lakukan, amal soleh apa yang bisa kita lakukan. Dari zuhur ke asar, nah dari asar ke maghrib, maghrib isya, isya berjalan ke subuh kembali. Maka pola hidup seorang muslim itu adalah pola hidup perjalanan dari satu sholat ke sholat berikutnya atau manajemen sholat. Maka akhiratnya dia pastikan aman, dia pastikan tuntutan kewajiban berupa sholat 5 waktu itu terjaga, dan ada nilai-nilai produktif yang bisa dia hasilkan dari interval waktu satu sholat ke sholat berikutnya. Masya Allah, ini manajemen yang luar biasa. Checkpointnya itu banyak ya, sekian apa yang sudah terselesaikan, apa yang belum, mungkin setelah salat asar bisa kita lanjutkan. Ini diantara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah kita berkaitan dengan menjadi muslim sejati atau muslim hakiki. Untuk selanjutnya kita bisa melihat ikhwani fillah yang berbahagia, seorang muslim ketika dia ingin menjadi pribadi muslim sejati, maka dia memperhatikan rukun-rukun yang telah Allah tetapkan ya. Atau kita pilah terlebih dahulu ya, kita maksimalkan. Muslim adalah bagian dari kalimat Islam itu sendiri ya. Ada Islam, orang yang menjalankan ke-Islam disebut muslim. Ada iman, dan orang yang beriman disebut mukmin. Nah, dua kalimat ini satu tapi dua, dua tapi satu. Nah, kalau kita sering mendengar two in one, kurang lebih seperti itu. Dua tapi satu, satu tapi dua. Bagaimana para ulama menjelaskannya? Para ulama mengatakan al-Islamu wal imanu, na'am, idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Ya. Islam dan iman itu dua hal yang berbeda, tapi ketika dia dibedakan dia menyatu. Nah, tapi ketika dia disatukan dia akan memiliki makna tersendiri. Nah, maka kalau kami mengatakan muslim, itu juga maknanya apa? Mukmin. Ketika kami mengatakan seorang mukmin, berarti dia seorang muslim. Yang berbeda. Ini satu kesatuan.
ini satu kesatuan dengan definisi yang sedikit berbeda. Nah, maka berbicara seorang muslim akan berbicara tentang keimanan. Tapi kita bahas dulu tentang Islam ini. Muslim sejati, muslim hakiki memperhatikan rukun-rukun Islam yang telah Allah tetapkan. Apa rukun Islam yang pertama? Asy-syahadah. Nah, kalau berbicara rukun Islam ini, Pak, jamaah yang berbahagia, kami teringat cerita salah seorang guru kami di Sukabumi dulu. Ada teman-teman yang ingin masuk kuliah, ya berarti lulus aliyah ya, lulus aliyah. Ditanya, ada berapa rukun Islam? Dia katakan, wah, rukun Islam Ustaz ada 6. Ada 6. Ditegur, rukun Islam akhi. Oh, astagfirullah, maaf Ustaz, rukun Islam kok 6? 4 katanya. Wah, ini ya pola pendidikan keimanan, keislaman yang perlu dimuhasabah sampai jumlah bilangan rukun Islam itu terlupa. Kita kembali jamaah yang mulia, rukun Islam asy-syahadah ya, perlu diperhatikan. Muslim sejati tidak berhenti pada syahadatnya saja, tapi dia akan melihat apa konsekuensi dari syahadat itu. Apa konsekuensi, apa mutatallabat dari kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka tuntutannya adalah muslim sejati melihat apa konsekuensi tuntutan setelah kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu. Ya. Konsekuensi pertama adalah ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Maka yang pertama adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita harus menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai teladan. Nah, ini sebuah konsekuensi. Kemudian syahadat juga menuntut kita untuk memurnikan tauhid. Dirangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini muslim sejati. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau pula kami meminta pertolongan. Ada isyarat jamaah sekalian, jadi pelajaran dan teguran sebagian orang-orang yang ibadahnya kepada Allah, tapi ketika minta pertolongan dia pergi ke laut, ya misalnya ya, sholatnya di masjid, tapi minta tolongnya ke gunung. Iya, hajinya ke Ka'bah, ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah, tapi minta tolongnya kepada pohon paling besar di kampungnya. Nah, ini belum menjalankan tuntutan-tuntutan muslim sejati di balik nilai-nilai syahadat. Begitu juga dengan salat. Kita masuk pada rukun Islam yang kedua. Salat, seorang mukmin sejati ya, yang memiliki visi tidak berhenti pada gerakan-gerakan salat saja. Tidak berhenti pada yang penting saya menggugurkan kewajiban. Tidak. Muslim sejati bisa melihat konsekuensi, hasil dan visi di balik salat itu. Dia tahu bahwa salat ini adalah satu-satunya standar nilai yang Allah Subhanahu wa taala akan lihat nanti di akhirat. Dilihat dulu salatnya. Kalau salatnya baik, insyaallah taala yang lain baik. Ini muslim visioner. Maka setiap ibadah-ibadah salatnya bernilai apa? Bernilai investasi akhirat, ya, jangka panjang. Kemudian seperti konsekuensi syahadat tadi, dia bisa melihat bahwa di antara hal yang dituntut dari ibadah salat adalah perubahan sikap kita dalam menjalani kehidupan ini. Tidak mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, karena sesungguhnya innas salata ya
Kata Allah Subhanahu wa taala, fungsi dari salat ini adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, salat itu pasti bisa mencegah daripada fahsya dan daripada munkar. Nah, tentunya kita mempelajari dari guru-guru kita apa makna fahsya. Di antara pengertiannya adalah al-fahsya'u, ya, dia adalah kemaksiatan yang dilakukan dengan asbab hawa nafsu di saat kita sendirian atau tidak beramai-ramai, tidak disaksikan oleh khalayak. Ini fahsya, perbuatan kemaksiatan karena syahwat dilakukan dengan sendiri atau tidak dalam keramaian. Nah, ketika kita melihat salat ini fungsional, salat kita ini produktif, salat kita ini visioner, maka kita akan tidak terjerumus ke dalam al-fahsya tadi. Juga dalam mungkar, kemungkaran, yaitu kemaksiatan disebabkan karena syubhat, karena syahwat, tapi dilakukan secara terang-terangan atau dilakukan secara berjamaah, ya, ramai-ramai. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ini salatnya berarti belum maksimal. Ada yang perlu dimuhasabah dan dilihat tentang produktivitas dan hasil dari ibadah salat. Muslim sejati memperhatikan itu semua, jamaah subuh yang berbahagia. Nah, berikutnya adalah az-zakah. Nah, az-zakah. Seorang muslim sejati tidak hanya melihat bahwa yang penting saya tunaikan zakat ini sebagai bentuk pengguguran terhadap kewajiban rukun dari rukun-rukun Islam, tapi dia bisa melihat apa tuntutan di balik zakat itu. Ya, apa hikmah ya di balik disyariatkannya ibadah zakat sebagai rukun. Seorang muslim bisa menggarisbawahi bahwa dunia ini, ya, adalah sesuatu yang kotor dan perlu dibersihkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki cara-cara rabbani untuk membersihkan diri dan harta-harta kita. Salah satunya dengan membayar zakat. Bahwa ada hak orang lain di dalam harta yang Allah titipkan kepada kita, dan harus kita yakini bahwa kebaikan-kebaikan dari disyariatkannya ibadah zakat sebagai rukun tidak berhenti sampai di situ saja, tapi ada di baliknya, ada konsekuensinya, ada hikmah yang bisa kita dapatkan dari syariat tersebut. Kemudian ibadah Ramadan yang menjadi garis bawah kita pada bulan ini, ya, tidak saja berhenti pada menjalankan rutinitas kewajiban selama 1 bulan ini, menahan lapar dan dahaga serta pembatal-pembatal lainnya di bulan atau di siang Ramadan. Tidak hanya itu, tapi kita bisa melihat apa tuntutan, apa konsekuensi dari disyariatkan ibadah Ramadan ini. Misalnya Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi. Nah, siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang dusta, yang negatif, perkataan yang tidak baik, ya, dan mengamalkannya, ya, dan dia mengamalkan kedustaan tersebut, kata-kata yang tidak baik tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kepentingan terhadap ibadah puasanya. Apa artinya Allah tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki kebutuhan dengan ibadah puasa tersebut? Artinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul tidak suka, dan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri, ya, dari ibadah puasa yang dia lakukan. Berarti ada tuntutan, ada konsekuensi yang coba kita jalankan. Muslim sejati memperhatikan nilai-nilai seperti itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia memperhatikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya,
kullu amali bani adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak cucu Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka kita sudah bisa memastikan, ikhwani fillah yang berbahagia, untuk siapa puasa ini akan kita hadiahkan, kita persembahkan. Kepada orang tua, kepada mertua, ya, kepada istri dan anak-anak kita, kepada bos kita, kepada orang yang kita ingin hargai, kita akan berikan yang terbaik, ya kan? Bagaimana dengan pemberian kita kepada Rabbul Alamin yang mengatakan bahwa puasa untuknya? Tentunya seorang muslim sejati memperhatikan nilai-nilai seperti ini. Ya, pokoknya saya harus berikan puasa terbaik untuk Allah. Bagaimana puasa terbaik itu? Ya dilihat, ya, kewajibannya dilaksanakan, sunnah-sunnahnya dipenuhi. Makan sahur dengan kurma itu bukan saja standar kesehatan dan kebaikan yang ada di dalamnya, bukan sekedar untuk mendapatkan berkah karena Nabi SAW menjamin itu, tapi ada tuntutan yang dilihat oleh seorang muslim sejati bahwa ini sunnah dari Nabi SAW yang harus kita jalankan. Keberkahannya dapat, nilai-nilai sunnahnya juga didapatkan, dan itu bukti cinta sejati kepada Nabi SAW. Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, maka jamaah subuh yang berbahagia, ini menjadi penting bagi kita untuk tidak sekedar berhenti pada titik yang ditetapkan, tapi kita bisa melihat jauh ke depan, ya, bahwa setelah ibadah ini tuntutannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, muslim sejati memperhatikan hal tersebut di atas. Bahwa puasa Ramadan juga mendidik kita untuk memiliki rasa sosial yang tinggi kepada ikhwan kita kaum muslimin. Sekarang belum kita rasa, Pak, karena tadi baru sahur. Tapi jam 11, jam 2, ba'da asar, itu mulai terasa laparnya itu. Ada tuntutan bagi muslim sejati untuk merasakan bahwa ternyata rasa lapar itu ada di dunia ini. Yang namanya kelaparan itu ada. Dan sebagian dari saudara-saudara kita, Pak, Ibu, mohon maaf, yang namanya kelaparan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya dan tidak bisa dia pisahkan. Hari-harinya dipenuhi dengan kelaparan. Kita alhamdulillah, Allah tarbiyah, Allah didik kita untuk merasakan bahwa ada namanya kelaparan. Dan banyak saudara-saudara kita yang belum merasakan kekenyangan atau laparnya lebih banyak daripada kenyangnya. Ada di antara saudara-saudara kita dan mungkin di sekitar kita yang belum melihat beras selama 2 hari 2 malam di rumah, atau ada yang makan hanya dengan garam, ya, sudah tidak pernah melihat ikan di 2 Jumat terakhir. Ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk apa? Untuk memperhatikan sekitar kita. Sebagaimana lapar itu kita rasakan dan kita tidak suka, ya, kalau bukan karena ibadah yang wajib ini, maka hendaknya kita juga tidak suka terhadap penderitaan kelaparan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Juga sampai kabar kepada kita tentang saudara-saudara kita yang sahur, yang bangun di waktu sahur untuk mengambil keberkahan waktu sahur, terjaga dan beristighfar tanpa makan sahur karena persediaan makanannya telah habis. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini poin-poin penting sebagai gambaran bahwa muslim sejati bisa melihat jauh ke sana. Nah, dan dia tidak berhenti pada ritual, rutinitas di titik-titik tertentu saja. Haji, Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah-ibadah haji kita. Dan kaum muslimin yang belum melaksanakan rukun kelima ini, mudah-mudahan segera Allah sampaikan ke sana. Allah angkat wabah ini,
virus ini, dan Baitullah Ka'bah Makkah Al-Mukarramah kota Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuka kembali untuk seluruh kaum muslimin, dan Allah mudahkan perjalanan kita ke sana. Namun tidak berhenti pada ritual ibadahnya saja. Seorang muslim sejati bisa melihat apa tuntutan di balik ibadah haji itu. Ya, di balik umrah. Apa nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya, dan hal terpenting yang coba kita garis bawahi juga adalah apa goal dan apa hasil dari ibadah yang kita lakukan. Ibadah puasa ini, ya, apa nilai-nilai positif yang bisa kita raih setelah Ramadan ini berakhir. Tentunya insyaallah ta'ala kita semua bertekad, ya, menjadi muslim sejati dengan melihat hal-hal yang kita sebutkan di atas, dan silahkan jamaah mengembangkan contoh-contoh lainnya, dan itu bisa kita lakukan insyaallah ta'ala. Terakhir, pesan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah muslim yang kaum muslimin lainnya merasa aman dari lisan dan tangannya. Ini menjadi penting jamaah yang berbahagia. Kita bermuhasabah, apakah saya seorang muslim sejati? Kita lihat, apakah kaum muslimin di sekitar kita merasa aman, selamat, dan tidak terganggu dari lisan kita, dari kata-kata kita, dan dari tangan kita, ya, dari kejahatan kita. Ketika ini mampu kita pastikan, maka insyaallah ta'ala cerminan muslim mukmin sejati itu ada pada diri kita semua, insyaallah ta'ala. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Semoga ini menjadi wasiat, menjadi kebaikan, nasihat bagi kaum pribadi dan ikhwan sekalian, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati agar menetapkan hati kita dalam keimanan, dalam keistiqomahan, di dalam kebaikan, dan dijauhkan dari bisikan, rayuan, dan jeratan-jeratan syaitan yang memang menjadi musuh yang nyata bagi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.